Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai artikel populer ilmiah yang berjudul Bahaya Asap Rokok bagi Perokok Pasif dan Lingkungan Hidup. Di mana di sini ada beberapa anggota yaitu Reta Agustin, Suci Anissa Fitri, Syahrul Rahmatika, Tiara Anjani, Zaki Arfa Fawas, dan Zulfa Amelia Nazifah. Boleh next lanjut. Di sini ada latar belakang mengenai artikel kami, yaitu saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan serius terkait rokok. Jumlah perokok aktif telah mencapai sekitar 70 juta orang, dan yang lebih mengkhawatirkannya, tren merokok kini semakin marak di kalangan remaja. Berdasarkan data dari WHO, diperkirakan pada tahun 2025, sekitar 38,7% penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas akan menjadi pengguna tembakau. Ironisnya, dampak rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga mengancam perokok pasif yang terpapar asap rokok setiap hari. Bahkan, rokok turut memberikan dampak negatif bagi lingkungan melalui polusi udara dan sampah puntung rokok. Oleh karena itu, permasalahan rokok perlu mendapatkan perhatian serius demi menjaga kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Boleh selanjutnya? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu perokok aktif dan pasif. Perokok aktif merupakan orang yang menghisap rokok secara langsung, baik rokok tembakau, rokok kretek, maupun rokok elektrik atau vape. Asap yang dihasilkan dari aktivitas merokok tersebut membahayakan dirinya sendiri, bahkan orang di sekitarnya. Nah, perokok pasif ini adalah orang yang menghisap asap rokok, walaupun ia tidak merokok. Yang biasanya asap itu ada di lingkungan sekitarnya dari orang-orang yang merokok atau perokok aktif. Tapi dia menghirup racun dari asap rokok yang beresiko untuk membuat dia mengalami gangguan kesehatan karena paparan asap rokok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pemahaman dan sikap. Yang pertama, kesadaran umum. Masyarakat mulai memahami perokok pasif sebagai pihak yang dirugikan. Yang kedua, respon pasif. Banyak orang yang memilih diam dan menghindar daripada menegur secara langsung kepada perokok karena merasa sungkan. Yang ketiga, normalisasi. Paparan asap rokok sering dianggap hal biasa, bahkan dinormalisasikan karena jumlah perokok aktif lebih banyak daripada perokok pasif. Yang keempat adalah harapan. Harapan masyarakat yaitu pemerintah menindak tegas para perokok yang melanggar di kawasan tanpa rokok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dampak asap rokok. Yang pertama, pada perokok pasif memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit karena mereka menghirup secara langsung asap rokok dan secara tidak sengaja juga. Apalagi biasanya perokok pasif tidak terbiasa dengan asap rokok, dengan dampak penyakit seperti gangguan pernapasan, serangan jantung, stroke, dan kanker, hingga kematian. Pada lingkungan, zat beracun rokok dapat menempel lama pada pakaian atau benda di sekitarnya. Sampah rokok juga dapat mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dalam hal tersebut, komunikasi kesehatan menjadi fondasi bagi individu dan sekitarnya untuk beradaptasi dan meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama adalah transformasi simbolik. Dalam hal ini, kita harus mengubah persepsi rokok dari sekadar alat sosialisasi menjadi simbol ancaman kesehatan yang nyata. Selanjutnya adalah optimalisasi model SMCR. Keberhasilan edukasi ditentukan oleh ketepatan sumber, kejelasan pesan, dan efektivitas saluran komunikasi kepada masyarakat. Selanjutnya adalah mendobrak hambatan budaya. Dalam hal ini, komunikasi juga berperan sebagai melawan budaya sungkan atau tidak enakan agar perokok pasif berani menyuarakan hak atas udara bersih. Selanjutnya adalah akselerasi melalui media digital. Pengaruh media digital seperti media sosial dan juga influencer sangat penting untuk memberikan contoh nyata gaya hidup sehat secara konsisten. Tujuan akhirnya adalah mendorong perubahan perilaku kolektif menuju pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dalam hal ini juga berhenti merokok merupakan investasi keberanian demi masa depan. Berhenti merokok adalah bukti keberanian untuk berubah
demi melindungi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga, dari ancaman penyakit melalui satu langkah kecil yang menyelamatkan hidup kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada kesimpulan dan saran, di kesimpulan ini asap rokok sangat membahayakan bagi orang perokok pasif karena mengandung zat beracun yang meningkatkan risiko penyakit pernapasan, jantung, dan kanker. Selain terkena dampaknya pada kesehatan, asap dan puntung rokok juga mencemari lingkungan. Maka dari itu, komunikasi kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku serta mendorong masyarakat untuk memperjuangkan haknya atas udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Nah, terhadap saran ini, perokok aktif diharapkan lebih sadar dan tidak merokok di dekat orang lain atau di area publik. Perokok pasif harus bertindak berani dengan sopan demi untuk melindungi diri sendiri dari paparan asap rokok. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bertindak lebih tegas dengan menerapkan adanya kawasan tanpa rokok KTR serta memperluas edukasi kesehatan. Dengan kerjasama semua pihak, lingkungan yang bebas asap rokok dapat diwujudkan secara bertahap. Boleh di slide selanjutnya? Ini merupakan dokumentasi hasil kita dari wawancara responden 1, responden 2, 3, dan 4. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga dalam penelitian kami ini dapat menjadi pengingat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.